Shalom saudaraku, senang sekali berjumpa dalam video hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, perlindungan, mencurahkan berkat yang melimpah, serta memberikan keberhasilan dalam setiap hal yang kita kerjakan. Selamat datang di channel Hohodos, tempat kita belajar bersama-sama tentang iman dan bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan renungan pagi. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur, berterima kasih atas perlindungan, kasih karunia, penyertaan, kekuatan, berkat yang terbaik yang sudah Engkau berikan kepada kami. Dan saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus mencerahkan hati dan pikiran kami, membuat kami mengerti tentang firman yang kami dengar dan kami baca, serta berikan kami keberanian untuk melakukannya. Dan juga berikan kami iman yang kuat untuk terus percaya kepada Engkau ya Tuhan Yesus, Juru Selamat hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, judul renungan hari ini adalah apa artinya percaya di tengah luka. Dalam Yohanes 20 ayat 29 berkata, Yesus berkata kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Saudaraku yang terkasih, setelah Yesus bangkit, Thomas tidak langsung percaya. Ia menyimpan luka batin dan kekecewaan yang sangat dalam. Yesus yang ia ikuti mati secara tragis, dan harapan akan kerajaan yang dijanjikan seakan hancur. Luka itu membuatnya sulit percaya. Bahkan saat teman-temannya bersaksi tentang kebangkitan Yesus. Menariknya adalah Yesus tidak langsung menghukum Thomas karena keraguannya. Dan berita baiknya adalah Yesus datang di saat kekecewaan dan keraguan meliputi hati Thomas. Yesus memperlihatkan lukanya, lalu memberikan pelajaran penting bagi Thomas dan untuk semua murid yang berada di tempat itu. Yesus berkata, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Itulah iman yang sejati, saudaraku. Tetap percaya bahkan saat hati kita remuk, ketika bukti tidak lengkap, dan ketika luka belum sembuh. Tetap percaya. Namun pertanyaannya bagi kita adalah, bagaimana seharusnya kita percaya saat hati masih terluka? Yang pertama, percaya di tengah luka adalah mengakui luka tapi tidak dikuasai olehnya. Saudaraku yang terkasih, Yesus tidak menutupi lukanya. Bahkan ia memperlihatkannya kepada Thomas sebagai bukti bahwa ia benar-benar telah bangkit. Ini menyampaikan pesan penting bahwa iman sejati tidak dimulai dari penyangkalan terhadap luka, tetapi dari pengakuan yang jujur akan luka tersebut. Kita tidak perlu pura-pura kuat di hadapan Tuhan. Dalam Mazmur 147 ayat 3 berkata, "Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka." Nah, saudaraku yang terkasih, percaya bukan berarti menutup rapat-rapat rasa sakit, tapi datang kepada Tuhan dengan membawa luka itu dan tetap memilih bersandar kepadanya. Luka boleh terasa, tetapi tidak harus memimpin arah hidup kita. Luka boleh membentuk kita, tapi tidak boleh membatasi iman kita. Dalam dunia yang mendorong kita untuk cepat pulih, Tuhan mengundang kita untuk mengalami pemulihan yang sejati. Bukan sekedar healing, tapi pemulihan yang sejati yang datang dari Tuhan. Bukan dengan menekan luka, tapi dengan membawa luka itu kepadanya. Disinilah iman kita diuji. Ketika kita tetap berpegang pada kebaikan Tuhan, meskipun dunia kita sedang tidak baik-baik saja. Yang kedua, percaya di tengah luka adalah melihat Yesus melewati luka itu lebih dulu. Saudara yang terkasih, Yesus tahu tentang rasa sakit itu, bukan secara teori, tetapi dalam realita penderitaan yang nyata. Yesus mengerti dan tahu tentang rasa sakit itu. Ia dicemooh, dikhianati, disiksa, dan disalibkan. Dan bahkan setelah bangkit, ia tidak menghilangkan lukanya. Luka itu tetap ada sebagai tanda kasih dan pengorbanannya. Saudara, di dalam Ibrani 4 ayat 15 disebutkan,
Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Imam besar di sini merujuk kepada Yesus. Artinya, Yesus tahu tentang kelemahan-kelemahan kita. Yesus juga merasakan tentang kelemahan-kelemahan yang kita hadapi. Saudaraku, Yesus bukan hanya menebus kita, tetapi ia juga menjadi pribadi yang paling memahami pergumulan kita. Ketika kita percaya di tengah luka, kita tidak dapat berjalan sendirian. Kita mengikuti jejak Yesus yang juga pernah terluka, dan Yesus tetap taat. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kita memang pernah terluka, tapi mari kita belajar kepada Yesus. Di tengah-tengah luka yang dia hadapi, dia tetap taat. Saudara, iman kita bertumbuh bukan hanya karena kita tahu Yesus akan memulihkan, tapi karena kita tahu Yesus Kristus telah lebih dulu menderita dan menang. Dan di tengah luka kita dipanggil untuk memandang kepadanya. Bukan untuk mendapatkan jawaban yang instan, tapi untuk mendapat kekuatan dan pengharapan yang sejati. Saudaraku yang terkasih, saat luka terasa berat, renungkanlah kisah salib dan kebangkitan Kristus. Lihat penderitaannya sebagai bukti bahwa ia memahami rasa sakit kita. Mungkin kamu bisa mengucapkan doa yang sederhana seperti ini. Tuhan Yesus, Engkau tahu rasanya, kuatkan aku. Yang ketiga, percaya di tengah luka adalah terus melangkah meskipun masih belum paham. Saudara, percaya bukan hanya tentang pemahaman, tapi tentang penyerahan. Banyak orang tersandung dalam iman karena mereka menuntut Tuhan menjelaskan terlebih dahulu sebelum mereka bersedia percaya. Namun Alkitab justru menunjukkan bahwa Tuhan seringkali memanggil umatnya untuk melangkah lebih dulu. Artinya untuk percaya lebih dulu, baru kemudian memahami rencana. Lihatlah Abraham. Ia diminta meninggalkan negerinya tanpa tahu kemana ia akan pergi. Dalam Kejadian 12 ayat 1. Lihatlah Ayub. Ia kehilangan segalanya dan tidak mendapat jawaban yang jelas dari Tuhan tentang mengapa. Tapi ia akhirnya berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Ayub 42 ayat 5. Saudaraku yang terkasih, demikian juga dalam luka. Seringkali Tuhan tidak langsung memberi jawaban logis atau kelepasan yang instan. Tetapi ia memanggil kita untuk tetap percaya dan melangkah dalam ketaatan kecil sehari-hari. Percaya seperti ini tidak menunggu pengertian, tapi berakar dalam pengenalan akan siapa Tuhan itu. Mari kita terus mengenal Tuhan setiap hari. Dalam Amsal 3 ayat 5 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ini bukan ajakan untuk hidup dalam kebodohan rohani, tetapi untuk belajar tunduk kepada kebijaksanaan Allah yang lebih tinggi dari pikiran kita yang terbatas. Saat kita terus melangkah dalam iman, walau tidak tahu ujungnya, kita sedang menyatakan bahwa Tuhan lebih layak dipercaya daripada rasa paham kita sendiri. Saudaraku, mungkin langkah praktis dan sederhana ini bisa kamu lakukan. Ubah cara doamu. Bukan hanya meminta jawaban, tapi minta kekuatan untuk taat satu hari lagi. Kamu juga bisa melakukan langkah ini. Jadikanlah langkah kecil seperti tetap melayani, tetap mendoakan orang lain, tetap membaca firman sebagai bentuk iman yang aktif, tindakan iman yang tertuju kepada Yesus, bukan sekedar rutinitas. Nah, saudaraku yang terkasih, percaya di tengah luka adalah perjalanan iman yang tidak mudah, tapi sangat berharga. Kita tidak dipanggil untuk pura-pura kuat, melainkan untuk menyerahkan kelemahan kita kepada Tuhan yang mengerti. Seperti Thomas, kita mungkin ragu, bahkan keras kepala, tapi Yesus tetap datang menghampiri, menunjukkan bahwa luka tidak harus menjadi akhir, tapi bisa menjadi awal dari iman yang lebih dewasa.
Iman sejati bukan hanya soal percaya saat terang bersinar, tapi percaya walau masih dalam gelap. Dan dalam luka itulah kita seringkali mengalami perjumpaan yang paling nyata dengan kasih dan kuasa Kristus. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur, berterima kasih atas anugerah-Mu, penyertaan-Mu, perbuatan-Mu yang baik, yang indah, yang Engkau sudah nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas pertolongan-Mu di saat kami lemah, di saat kami khawatir, di saat kami terluka, di saat kami kecewa. Terima kasih Roh Kudus telah membalut hati kami sehingga kami bisa sabar dan tetap kuat. Kiranya hari ini, esok dan akan datang, Engkau sendiri juga yang akan menguatkan kami berjalan dalam dunia ini. Kami percaya Yesus yang kami sembah selalu ada bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.